perpustakaan ini berhantu. Film. Halo, senang bertemu lagi dengan kalian. Masih ingat kan? Aku Ratu. Aku bersemangat sekali malam ini karena sekolahku sedang merayakan Hari Buku Sedunia. Aku merupakan anggota OSIS yang terkenal dengan keberanian dan kemandiriannya. Pada event ini, aku ditunjuk sebagai ketua pelaksana. Jadi, disinilah aku berlarian ke sana kemari memastikan acara berjalan dengan lancar. Kami mengadakan lomba membaca cepat, bedah buku, dan membuka stand buku untuk dibaca. Aku pastikan tiap acara sesuai dengan rundown yang sudah kusiapkan. Acara ini terbuka untuk umum, jadi siswa dari sekolah lain juga datang ke sini untuk menikmati buku-buku yang kami miliki. Jujur saja, 500 lebih buku dari perpustakaan kita keluarkan dari rak yang berdebu demi acara ini. Dan ya, untuk menciptakan suasana baru, aku menggelar acara ini secara outdoor di lapangan pada malam hari. Dan berhasil! Acara ini disambut dengan hangat oleh teman-teman panitia dan mendapat antusias yang meriah dari sekolah tetangga. Akhirnya acara pun usai. Kami, para panitia dan guru-guru sibuk membersihkan area. Karena esok aku tak ingin kembali ke sini dan membersihkan sampah-sampah yang berceceran di lapangan. Usai kita membersihkan sampah, kita mulai mengembalikan barang-barang yang telah digunakan ke tempat semula. Sini, Ru, ku bantu mengembalikan buku ke perpus, ucapku pada Satoru yang terlihat kesulitan membawa buku. Kami bolak-balik mengambil buku dari lapangan dan menaruh sembarang tempat di perpustakaan. Ratu, kamu stay di sini saja. Tata bukunya dengan rapi di rak yang sesuai. Tegur Bu Sinta, penjaga perpustakaan. Akhirnya, aku membiarkan Satoru mengambil buku dan aku menunggu di perpustakaan sembari menata buku. Bu Sinta juga ikut membantu, sembari menghitung berapa buku yang sudah masuk dan berapa buku yang masih di luar. Aku menghela nafas capek. Istirahat dulu kalau kamu capek, Ratu. Tak apa, Bu. Aku ingin segera selesai agar cepat bisa pulang dan tidur. Ya sudah kalau begitu. Yuk, semangat! Entah ini sudah buku keberapa yang kumasukkan rak. Dan rasanya aku sekarang sudah hafal semua bagian rak yang ada di perpus. Bu Sinta, ini sudah jam berapa ya? Ku coba membuka obrolan kembali dengan Bu Sinta. Ternyata, Bu Sinta sudah tak ada di perpustakaan bersamaku. Entah sejak kapan. Saat kusadari bahwa Bu Sinta pergi, aku merasa ketakutan. Langit malam di luar serasa lebih gelap dari biasanya, dan suara kipas berputar lebih keras dari biasanya. Aku merasa ada seseorang yang mengawasiku dari balik rak-rak buku. Kualihkan fokusku untuk kembali menata buku, agar aku bisa segera keluar dari sini dan beristirahat. Hingga saat itu, ku dengar suara langkah kaki. Aku mengangkat kepala, mencoba mencari sumber suara itu. Tetapi, ruangan ini begitu sunyi, hingga aku bisa mendengar suara jantungku bergema di telinga. Kemudian, aku mendengar suara gesekan halus di antara rak buku. Tak ingin terbawa suasana, aku memusatkan perhatian kembali pada buku-buku tebal di depanku. Tetapi, tiba-tiba,
Sebuah bayangan melintas di ujung mataku. Aku seketika menoleh ke arah bayangan yang lewat tadi, tapi tak kudapati apapun. Aku mendengar suara bisikan samar dari belakang. Tubuhku mulai gemetar. "Hai Ratu, nih bukunya." Satoru masuk perpustakaan dengan membawa buku segunung. "Masih banyakkah di luar?" "Lumayan." Aku hendak mengatakan sesuatu, tapi kuurungkan. Jujur, imageku sebagai cewek yang kuat dan mandiri membuatku terlalu malu untuk meminta Satoru menemaniku menata buku di perpustakaan. Hingga dengan berat hati, aku melihatnya pergi mengambil buku yang tersisa di lapangan. Aku pun memutuskan untuk memutar musik keras-keras, berharap suara musik itu bisa mengusir hawa seram yang berada di sekitar sini. Namun, tangan dingin memegang pundakku. Aku terdiam kaku, tak berani menoleh. Dan tulang belulangku serasa seperti Yupi sekarang. "Ada apa, Ratu?" Suara Ibu Sinta menyadarkanku dan membuat sendi-sendiku bisa bergerak kembali. Phew, syukurlah. Ternyata yang memegang pundakku itu Bu Sinta. "Tak apa, Bu. Ibu dari mana saja?" "Ke toilet barusan." "Sudah berapa buku yang masuk?" "Baru 350, Bu. Barusan saya hitung." "Ratu, udah berapa buku yang masuk?" tanya Ibu Sinta dari arah pintu. Aku menoleh kaget ke arah pintu dan menoleh ke sampingku. "Hah? Bukannya Bu Sinta barusan di sini ngobrol denganku?" Aku bertanya-tanya dalam hati, dan jujur, aku kebingungan. "Bukannya Ibu barusan sudah tanya ke saya?" "Saya? Kapan? Ini saya baru masuk habis dipanggil Bapak Kepala Sekolah." "Hah?" Mukaku penuh dengan tanda tanya. Tak menghiraukan wajah bingungku, Bu Sinta merangsek masuk dan mulai menghitung buku yang ada di rak. Bu Sinta terus berjalan menjauh sambil menghitung buku. Ada suara nafas dekat sekali dengan telingaku. Aku tak tahan lagi dengan perasaan aneh ini, jadi aku berlari menyusul Bu Sinta. Namun, Bu Sinta sudah tak ada. "Bu Sinta! Bu!" teriakku sambil celingukan di antara rak buku. Suara cekikikan yang menakutkan menyelimuti perpustakaan. Aku benar-benar merasa dunia sedang bergetar saat ini. Keberanianku sudah habis. Aku memutuskan untuk keluar dari perpustakaan. Aku berlari ke arah pintu. Namun, aku kembali lagi di titik ini. Ku coba berlari lagi, memutar, belok kanan. Tidak! Aku kembali ke titik semula. Hal ini membuatku frustasi hingga aku menangis terseduh-seduh. Suara pintu terbuka. Aku terkesiap dan menghapus air mataku. "Hai Ratu, bukit buku telah datang." Suara Satoru yang ceria membuatku lega. Dan aku langsung berlari menuju sumber suara. Tapi salah, itu bukan Satoru, melainkan lelaki aneh yang tak ku kenal.